Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruswati. Saya adalah guru akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Hubbul Watan Duri, Provinsi Riau. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Angkatan Pertama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada siswa kelas 5 pada materi yang berjudul Kalimat Tarjih. Materi ini merupakan materi akidah akhlak kelas 5 semester 2. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak ibu hari ini semuanya? Alhamdulillah. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Nah, hari ini sebelum belajar, Ibu minta kepada ketua kelas, ya, Sultan. Nah, kepada Sultan diminta untuk memimpin membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu ibu absen dulu ya nak. Ya, hadir hari ini semuanya. Ada temannya yang sakit atau yang tidak hadir? Ada. Oke, terlebih dahulu ibu absen, ibu panggil namanya ya. Abdan Raja Sadik. Oh, tidak hadir. Oke. Sakit ya nak? Ya. Aisyah Alimah Az-Zahra. Oke. Kemudian Arifah Naila. Hadir, alhamdulillah. Asri Rizky Ramadhani. Ya. Atika Zahra Ratifa. Aska Daigu Saputra. Oke. Cintani Putri Sitorus. Danis Firsta Rajab. Oke. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai materi pelajarannya, terlebih dahulu sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, diharapkan anak-anak ibu semuanya untuk berdiri. Ya, silakan berdiri. Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anak ibu, langsung saja kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, 1, 2, 3. Indonesia
tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak ibu, nah sebelum kita memulai pelajaran, silakan anak-anak ibu buka buku akidah akhlaknya. Ya, silakan dibuka halaman 72. Nah, untuk semester 2 ini, ya, untuk semester 2 ini kita akan belajar tentang kalimat tarjih. Nah, sebelum kita memulai kalimat tarjih, pelajaran sebelumnya, ayo masih ingat anak-anak ibu, pelajaran sebelumnya itu tentang apa? Pelajaran sebelum kalimat tarjih. Tentang meneladani Nabi, iya, tentang meneladani Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, mengulang sebentar pelajaran bab sebelumnya, ya, bab sebelumnya yaitu tentang Nabi Ibrahim. Apa yang kamu ketahui tentang Nabi Ibrahim? Siapa yang bisa menjawab? Nabi Ibrahim. Siapa yang bisa nama ayah Nabi Ibrahim? Siapa? Angkat tangan, siapa yang bisa menjawab? Siapa nama ayah Nabi Ibrahim? A? Nama ayahnya siapa? Azar, pintar. Nah, nama ayah Nabi Ibrahim adalah Azar. Nah, itu sudah kita pelajari ya nak ya. Itu sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Nah, hari ini materi kita yaitu tentang kalimat tarjih. Silakan anak-anak ibu membuka buku semester 2 yaitu bab 6. Nah, coba bab 6 itu ada di halaman 98. Sudah? Halaman 98. Nah, di sana ada kalimat tarjih. Siapa yang tahu apa itu kalimat tarjih? Apa yang kita ucapkan saat tertimpa musibah? Bunyi kalimat tarjih. Siapa yang tahu bunyi kalimat tarjih? Iya. Nah, bunyi kalimat tarjih itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang ibu akan bertanya. Yang bisa jawab silakan angkat tangannya. Oke? Nah, ibu akan bertanya, kapan kita mengucapkan kalimat tarjih tersebut?
ketika apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bu. Iya, silakan. Iya, bagus. Jadi, kalimat tarji itu kita ucapkan saat tertimpa musibah, salah satu contohnya. Kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu tentang kalimat tarji. Nah, bisa anak-anak ibu lihat? Nampak semuanya? Nah, jadi di pelajaran kali ini, di pelajaran akidah akhlak ini, yaitu tentang kalimat tarji. Nah, ini dia tujuan pembelajaran. Nah, di sini dijelaskan tujuan pembelajaran kita dari kalimat tarji tersebut. Yang pertama, menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat tarji. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Kemudian, sebagai wujud mempelajari makna kalimat tarji. Yang ketiga, memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat tarji, serta membuat kaligrafi berisi lafal dan arti dari kalimat tarji. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, coba anak-anak ibu lihat halaman 98. Di sana ada surah Abasa ayat 1 sampai 5. Silakan anak ibu buka halaman 98. Nah, kita akan membaca bersama-sama surah dari Abasa ayat 1 sampai 5. Ayo kita mulai membaca surah Abasa. Dimulai dengan membaca basmalah. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fataf'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a sadaqallahul azim. Langsung saja kita masuk materi kita yaitu tentang kalimat tarji. Nah, di sini coba perhatikan. Nah, apa itu kalimat tarji? Nah, di sini bisa anak-anak ibu lihat semuanya makna dari kalimat tarji. Nah, coba perhatikan. Kalimat tarji merupakan wujud penyerahan diri manusia atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia miliknya dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengambilnya. Kalimat tarji itu ucapannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana artinya sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Nah, ini adalah makna dari kalimat tarji. Coba perhatikan. Ayo mengamati gambar. Nah, silakan anak-anak ibu perhatikan gambar. Di sana ada gambar. Coba siapa yang bisa menjawab? Gambar apa tersebut? Siapa yang tahu ini gambar apa? Gambar sebuah musibah. Yang pertama adalah musibah kecelakaan. Yang kedua adalah musibah kebakaran. Kita melihat situasi atau keadaannya, maka kita akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang tahu artinya apa tadi? Apa arti innalillah? Angkat tangan siapa yang bisa?
Sultan bagaimana? Coba lihat apa artinya? Ini dia artinya sesungguhnya. Coba Sultan. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Anak-anak ibu, untuk materi kita, materi kalimat tarjih tersebut ada dasar hukumnya. Nah, coba perhatikan. Dasar hukum terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 156. Yang mana bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat tarjih ini diucapkan yang pertama saat mendengar berita kematian. Nah, contohnya ada tetangga atau saudara yang meninggal, maka kalau kita mendengarkan kabar tersebut, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, saat tertimpa musibah. Jadi kalimat innalillahi itu tidak hanya mendengar kabar kematian saja atau mendengar saudara meninggal, tetapi ketika tertimpa musibah. Nah, apa contoh musibahnya? Nih, yang pertama kecelakaan, kemudian kehilangan sesuatu, bencana alam, dan lain-lain. Kalimat tarjih itu diucapkan bukan hanya ketika mendengar kabar kematian, tetapi juga ketika melihat kecelakaan, kehilangan sesuatu, misalnya kehilangan barang, ya, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau terkena bencana alam, contoh seperti banjir, ya, gempa bumi, gunung meletus. Nah, semuanya itu kalau kita mendengar kabar, maka kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, anak-anak ibu semuanya, sekarang ibu akan membagikan LKPD untuk kamu jawab. Ya, di sini ada LKPD yang akan memberikan kamu soal, ya. Ada 5 soal. Silahkan kamu jawab. Hari ini LKPD kita ada 2. Yang pertama menjawab atau mengisi pertanyaan yang ibu berikan. Yang kedua yaitu menulis dan mewarnai kaligrafi. Melukis ya nak ya. Melukis dan mewarnai kaligrafi. Nah, untuk pertama ini kamu silahkan mengerjakan soal yang akan ibu berikan. Kamu kerjakan secara mandiri ya. Kamu kerjakan secara mandiri yang akan ibu bagikan kepada kamu semua. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Waktu pengerjaan LKPD kita sudah selesai. Nah, silahkan kamu kumpulkan. Yang pertama Aisyah, silahkan ke depan. Ya, Aisyah. Nah, ini adalah contoh punya Aisyah. Silahkan perlihatkan kepada teman-teman. Kemudian Naila, silahkan hasil mewarnai dan melukis kaligrafi. Ya, yang kedua Naila. Yang ketiga, Fazil, silahkan. Nah. Baiklah anak-anak ibu, ini adalah hasil dari kaligrafi teman kamu, ya. Sudah diperlihatkan. Ini adalah kaligrafi bacaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasih aplaus dulu untuk temannya. Iya.
Baiklah, untuk materi selanjutnya atau LKPD selanjutnya kepada Atika, silakan bawa lembar jawabannya, Nak. Untuk LKPD selanjutnya, yang pertama, apa yang kalian ucapkan saat tertimpa musibah? Oke, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian, apakah kalian pernah mendengar kalimat tarji? Iya, pernah ya, pernah mendengar. Kemudian sebutkan pengertian kalimat tarji. Apa itu kalimat tarji? Kalimat tarji merupakan wujud penyerahan diri mengucapkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, bagus sekali. Dan yang terakhir, sebutkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kalimat tarji. Quran surah Al-Baqarah Ayat 100? Oke, surah Al-Baqarah ayat 156. Kasih aplaus untuk temannya. Iya. Silahkan kembali. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita menyelesaikan, coba ibu akan mengulang sebentar materi yang kita pelajari, yaitu tentang materi kalimat tarji innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, di sini silakan anak-anak ibu jawab langsung ya, jawab mandiri. Yang pertama, ibu minta kepada Atika, ya, pertanyaannya apa arti dari kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ibu minta kepada Fazil, yaitu sebutkan 3 contoh kondisi di mana kalimat ini diucapkan atau kapan kalimat tarji innalillahi ini diucapkan. Apa manfaat mengucapkan kalimat tarji? Kepada anak-anak ibu seperti Atika, Fazil, dan Gibran yang sudah menjawab pertanyaan yang telah ibu berikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua pada hari ini. Anak-anak ibu semuanya, untuk materi hari ini cukup sampai di sini saja. Insya Allah materi selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah mengucapkan kalimat tarji atau hikmah dari mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, hari ini cukup sekian dulu materi yang ibu sampaikan. Mudah-mudahan kamu ingat selalu apa yang ibu sampaikan. Anak-anak ibu, alhamdulillah ya, kita sudah selesai materi hari ini, yaitu materi tentang kalimat tarji. Ayo, sebelum kita membaca doa keluar rumah, ayo kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.